Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana pembahasan kita untuk kesempatan kali ini masih berkaitan erat dengan dunia bisnis, di mana topik yang akan kita kupas kali ini adalah tentang omset penjualan. Kita tahu bahwa omset penjualan ini merupakan nilai total dari penjualan produk dalam periode tertentu. Dan omset penjualan ini dalam praktiknya sering dengan istilah lain, yaitu pendapatan kotor. Di dalam dunia bisnis, tentu banyak pelaku usaha yang memang sudah sangat akrab dengan istilah omset penjualan ini. Akan tetapi bagi rekan-rekan yang termasuk masih baru dalam menggeluti dunia bisnis, utamanya dari rekan-rekan yang berkecimpung dalam dunia retail mikro maupun kecil, maka masih terdapat keraguan antara omset dengan profit. Nah, di dalam dunia bisnis itu pula, tentunya antara omset dengan profit ini berbeda. Kita dapat meninjau dari beberapa hal tentang perbedaan antara omset dengan profit. Yang pertama, antara omset dengan profit itu memang terdapat perbedaan dari aspek cara menghitungnya. Kalau kita berbicara omset dan kita menelaah dari aspek cara menghitungnya, maka omset ini dihitung dengan melakukan penjumlahan atas semua pendapatan yang ada pada periode tertentu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang profit dari aspek cara menghitungnya, maka profit ini dihitung dengan semua pendapatan yang nantinya akan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi, di mana di dalam dunia bisnis lebih sering digunakan dengan istilah HPP. Sedangkan kita tahu HPP itu sendiri adalah jumlah pengeluaran serta beban yang dikeluarkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat menghasilkan suatu produk. Nah, ini adalah perbedaan yang pertama dari sisi cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, perbedaan dari aspek manfaat. Kalau kita berbicara tentang omset, maka omset ini digunakan untuk menentukan skala bisnis serta kemampuan dari perusahaan dalam proses penjualan produk yang akhirnya akan digunakan untuk menyusun
strategi penjualan agar menjadi lebih baik. Ini omset. Nah, kalau profit dari sisi kemanfaatannya itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di dalam proses penjualan produk pada periode tertentu. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka kemungkinan besar para investor itu menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ini dari aspek kemanfaatan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan posisi antara omset dengan profit ini pada laporan laba rugi perusahaan. Kalau omset, maka penulisan omset ini akan diletakkan pada bagian paling atas. Kenapa? Karena omset ini masih harus dilakukan proses pengurangan dengan biaya operasional ataupun kredit ataupun piutang. Nah, sedangkan profit di dalam laporan laba rugi, penulisan profit ini akan diletakkan pada kolom paling kiri karena nilai yang dihasilkan itu memang sudah merupakan nilai bersih. Itu perbedaan-perbedaan yang perlu kita pahami antara omset dengan profit. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang cara untuk meningkatkan omset penjualan. Tentu ini adalah bagian dari tujuan semua pelaku usaha. Di dalam praktiknya ada beberapa cara yang dapat dipilih ataupun menjadi opsi untuk meningkatkan omset penjualan ini. Di antara berbagai cara yang ada, yang pertama kita harus menetapkan tujuan penjualan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa metode untuk menjadikan hasil penjualan itu mendekati atau bahkan melebihi dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan dalam hal ini dapat mewujudkan tujuannya sebagai motivasi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dapat dijadikan tolok ukur kemajuan perusahaan. Jadi yang pertama, tetapkan tujuan penjualan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan reputasi merek produk kita. Dalam hal ini, perusahaan dapat meningkatkan interaksinya dengan pelanggan. Memberikan brand awareness serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Ketika reputasi merek dari produk-produk kita
itu telah menjadi baik, maka bisnis dari perusahaan kita pun tentunya akan lebih mudah untuk memperoleh kepercayaan dari publik. Sehingga calon pembeli itu tidak akan merasa ragu-ragu ketika mereka akan melakukan transaksi pembelian terhadap produk-produk kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan mentargetkan pelanggan tetap. Perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggan agar mendapatkan loyalitas dari para pelanggan tersebut. Kita tahu bahwa pelanggan yang loyal terhadap merek produk-produk kita, maka mereka dengan sendirinya akan memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan transaksi pembelian secara berulang pada produk-produk kita. Bahkan mereka yang loyal ini juga tidak akan berpikir beberapa kali untuk membeli produk-produk baru yang kita keluarkan. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu dengan menawarkan diskon ataupun promosi. Cara ini sudah acap kali dilakukan oleh para pelaku usaha karena memang cara ini sangatlah terbukti dalam menarik minat calon pembeli untuk melakukan transaksi pembelian. Sehingga dengan sendirinya semakin meningkatnya transaksi pembelian ini akan menaikkan pula omset penjualan dari produk-produk kita. Kemudian yang kelima, yaitu dengan mengembangkan jangkauan. Cara ini atau mengembangkan jangkauan ini bisa dilakukan dengan online maupun offline. Kalau kita berbicara offline, maka perusahaan dapat melakukannya dengan membuka berbagai toko ataupun gerai baru di lokasi yang baru pula. Sedangkan kalau kita berbicara tentang cara online, maka para pelaku usaha dapat melakukannya dengan membuka online store di berbagai platform e-commerce, atau bisa juga dengan memanfaatkan media sosial lainnya. Nah, seringkali para pelaku usaha itu ada yang namanya omset penjualan mengalami penurunan. Kita tahu bahwa bisnis apapun di belakangnya pasti ada yang namanya resiko. Salah satu resiko ini adalah seperti yang kita sampaikan. Omset penjualan mengalami penurunan. Nah, kita perlu untuk memahami kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan atas omset penjualan kita. Ternyata di dalam dunia bisnis tidak hanya 1-2 orang ataupun lembaga bisnis saja yang pernah mengalami, tetapi cukup banyak. Nah, oleh sebab itu kita dapat belajar banyak dari kasus-kasus seperti itu. Oleh karenanya, kita dapat mengambil beberapa poin yang menjadi penyebab menurunnya omset penjualan. Di antara penyebab-penyebab tersebut, yang pertama itu adalah menurunnya kualitas produk.
kualitas produk yang semakin menurun, ini tentu akan membuat para pembeli kita itu akan berkurang kepercayaannya, sehingga mereka tidak akan melakukan proses pembelian yang sifatnya berulang atau repeat order. Terjadinya penurunan mutu produk ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor itu bisa disebabkan karena memang kualitas bahannya yang menurun, atau bisa juga disebabkan karena adanya pergantian karyawan, di mana karyawan sebelumnya itu lebih profesional, utamanya dalam pengelolaan produk. Nah, ini perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua, penurunan omset penjualan ini juga dapat disebabkan karena teknik pemasaran yang kurang kreatif. Teknik pemasaran yang monoton ini juga bisa menjadi penyebab menurunnya omset penjualan. Saat ini kita tahu, sudah cukup banyak media yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk perusahaan berpromosi. Maka calon pembeli pun akan semakin penasaran dengan produk-produk kita, manakala promosi yang dilakukan oleh perusahaan kita sangat kreatif. Ini penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga dari adanya penurunan omset penjualan bisa jadi karena harga produk yang kita jual itu kurang terjangkau. Harga produk yang terlalu tinggi bagi target pasar kita, ini tentu akan menjadikan suatu produk mengalami penurunan daya beli. Kalaulah memang perusahaan harus menaikkan harga produknya karena berbagai faktor, maka perusahaan harus tetap mengupayakan agar menaikkan harga produknya itu pun masih dapat dicapai oleh target pasar kita. Dan di dalam proses menaikkan harga ini, jangan sampai mengurangi kualitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Manakala suatu perusahaan mengurangi mutu ataupun kualitas produk yang dihasilkannya, sedangkan harga dari produk itu justru mengalami kenaikan, maka besar kemungkinan konsumen kita akan tidak saja mulai berpikir, tetapi sudah sampai pada tataran berpindah kepada produk sejenis yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kita sebagai pelaku usaha haruslah paham sepenuhnya bahwa konsumen saat ini sudah begitu cerdasnya. Informasi apapun saat ini sangatlah mudah untuk dijangkau. Sehingga kalau perusahaan kita
di dalam menyampaikan berbagai hal yang menyangkut tentang penjualan, haruslah menomorsatukan apa yang disebut dengan kepuasan pelanggan kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang omset penjualan. Mudah-mudahan ini semakin memperluas pengetahuan kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya membahas berbagai tema yang lain pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.